Artikel, tradisi Ulu Ambek tingkat tinggi hanya ada di sini. Padang Pariaman diawali gerak langkah, diringi liukan tubuh kedua pesilat, menandakan seni pertunjukan Ulu Ambek dimulai di sebuah laga-laga Korongkasai, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Hentakan kaki kedua pemain ke lantai berajut bambu, menyentakan penonton yang hendak menyaksikan seni tradisional khas Pariaman tersebut. Suara khas pedendang memainkan perannya sebagai penghias suasana. Di sekitar tepi arena, dikelilingi puluhan masyarakat beserta belasan sesapu dalam posisi duduk. Pesilat memperlihatkan keterampilannya sebagai seorang pendekar nan berkarakter. Tidak hanya menunjukkan keindahan, juga memperagakan kekokohan, ketangkasan, kelincahan dan kecerdasan dalam bersilat. Setiap gerak memiliki filosofi dengan makna tersirat. Dua pendekar ini berlaga tanpa bersentuhan sama sekali. Tidak seperti pencak silat Minang pada umumnya. Jemari tangan bergerak-gerak seakan-akan memberikan isyarat tertentu. Raut wajah dengan arah mata yang liar tanpa saling bertatapan. Sesekali mereka mencoba saling mengadu ketangkasan dan kecepatan dalam serang dan menangkis. Gaya tangkis dan menyerang pun berbeda. Kedua pesilat biasanya berhadapan dan secara bergantian untuk menyerang dan bertahan. Pada Ulu Ambek, pendekar yang bertahan, posisi tubuhnya menyamping dari orang yang menyerang. Menurut mitos masyarakat, Ulu Ambek lahir sesuai sejarah. Padang Pariaman yang menjadi pertahanan pertama maritim Kerajaan Pagariuan. Kesenian ini identik memiliki kekuatan kebatinan atau kekuatan magis. Kekuatan tersebut digunakan sebagai upaya pengalihan tipu daya, sehingga musuh tidak mudah menyerang dan memasuki wilayah teritorial Minangkabau, khususnya dari perairan pantai barat Sumatera. Ketika seorang pemain Ulu Ambek terkena serangan lawan, itu disebut buluing. Orang yang buluing akan menanggung malu sekampung. Tidak hanya dirinya, tetapi juga orang sekampung beserta ninik mamaknya. Kebetulan menyaksikan kegiatan tersebut. Konsep harga diri telah lahir dan mendarah daging dalam diri masyarakat Pariaman. Sejak lahirnya Ulu Ambek tersebut, simbol-simbol pada laga-laga terbentuk segi 4 dengan 12 tiang di luar dan dalam pentas. Tiang bagian luar yakni tiang utama terdapat 8 tiang, sedangkan di dalam pentas terdapat 4 tiang. Antara 4 tiang tersebut terdapat hiasan, bunga dan jam dinding sebagai penghias dan pengatur waktu penampilan. Di dua sisi tiang dalam saling berhadapan terdapat pula 2 buah cermin panjang. Sedangkan pada langit-langit laga itu terdapat hiasan kayu dengan corak warna yang berbeda-beda. Simbol-simbol tersebut memiliki makna dan nilai tersendiri bagi pelestari kearifan lokal tersebut. Rusli Muslim Datuk Rangkayo Basa selaku Wali Nagari Tapakis menyebutkan, Ulu Ambek merupakan kesenian anak nagari. Selain sebagai ajang silaturahmi antar kampung, juga memiliki nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Ulu Ambek adalah kesenian asli Nanai, Provinsi Sumatera Barat. Ulu Ambek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yang bersumber dari sejenis pencaksilat tanpa persentuhan fisik di antara kedua petarung, Martamian dan Amir Bey. 1977, tarian dengan gerakan serang menyerang yang dilakukan secara berganti-ganti di antara dua orang pesilat Muzaharul Dian. 1979, sama Etial tahun 1981, Hatta tahun 1983, dan Muhtar tahun 1990, atau tarian rakyat yang gerakan-gerakannya berasal dari silat bayang, yakni aliran silat yang menggunakan kekuatan magis, sehingga tidak memerlukan kontak fisik secara langsung jamaan. 1988 dan Kamal 1992. Petzold tahun 2004 menyebut Ulu Ambek sebagai a play of inner power. Petzold mengatakan not just self-defense, nor dance, nor play, but a play of inner power. The Ulu Ambek forms a category of its own within the right movement arts traditions of the Minangkabau people.
Imran tahun 1997 menempatkan Ulu Ambek sebagai seni yang berhubungan erat dengan ajaran Sufi Tasawuf. Pertunjukan silat Ulu Ambek secara fisik merupakan aktivitas gerak-gerik silat dan tarian penyerangan dan penangkisan. Namun, secara simbolis serangan dan tangkisan itu merupakan simbol pemberian dan penerimaan dari seorang guru atau syekh atau kapalo mudo kepada muridnya. Substansi pemberian dan penerimaan itu adalah pembelajaran, budi dan pengetahuan spiritual. Ulu Ambek, seperti halnya Indang dan Salawat Dulang, lahir dan berkembang di Pariaman, yakni rantau pesisir barat Minangkabau yang saat ini meliputi wilayah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setidaknya ada 4 variasi sebutan untuk pertunjukan itu pada masyarakat pemiliknya, yakni Alo Ambek berasal dari kata alau halau dan ambek hambat. Ulu Ambek berasal dari kata lalu lewat dan ambek hambat. Ulu Ambek berasal dari kata ulu julur dan ambek hambat. Ulu Ambek berasal dari ulu hulu dan ambek hambat. Walaupun demikian, semuanya bermakna serangan dan tangkisan. Dengan kata lain, Ulu Ambek lebih mempertunjukkan keterampilan pertarungan dengan gerakan-gerakan menyerang dan menangkis tanpa kontak fisik, sehingga menyerupai pantomim persilatan. Gerakan-gerakan dilakukan mengikuti irama musik vokal dampeang yang dilantunkan oleh 2 orang tukang dampeang. Pertarungan tersebut dipimpin oleh 2 orang janang yang bertindak sebagai wasit dan diawasi oleh para ninik mamang atau penghulu. Nagari-nagari yang terlibat. Tempat pertunjukan adalah laga-laga yang berarti tempat berlaga, tempat bertarung, tempat menentukan kalah menang, tempat menyaksikan siapa pemenang dan siapa pecundang. Ulu Ambek dipertunjukkan pada suatu alek nagari. Alek nagari adalah pesta atau semacam festival yang diadakan oleh sebuah nagari otonom yang melibatkan nagari-nagari lain sebagai alet atau tamu. Tradisi Ulu Ambek hanya ada di sini, Padang Pariaman. Diawali gerak langkah, diringi liukan tubuh kedua pesilat, menandakan seni pertunjukan Ulu Ambek dimulai di sebuah laga-laga Korong Kasai, Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Padang Pariaman. Hentakan kaki kedua pemain ke lantai berajut bambu, menyentakan penonton yang hendak menyaksikan seni tradisional khas Piaman tersebut. Suara khas pedendang memainkan perannya sebagai penghias suasana. Di sekitar tepi arena, dikelilingi puluhan masyarakat beserta belasan sesapu dalam posisi duduk. Pesilat memperlihatkan keterampilannya sebagai seorang pendekar nan berkarakter. Tidak hanya menunjukkan keindahan, juga memperagakan kekokohan, ketangkasan, kelincahan dan kecerdasan dalam bersilat. Setiap gerak memiliki filosofi dengan makna tersirat. 2 pendekar ini berlaga tanpa bersentuhan sama sekali. Tidak seperti pencak silat Minang pada umumnya. Jemari tangan bergerak-gerak seakan-akan memberikan isyarat tertentu. Raut wajah dengan arah mata yang liar tanpa saling bertatapan. Sesekali mereka mencoba saling mengadu ketangkasan dan kecepatan dalam serang dan menangkis. Gaya tangkis dan menyerang pun berbeda. Kedua pesilat biasanya berhadapan dan secara bergantian untuk menyerang dan bertahan. Pada Ulu Ambek, pendekar yang bertahan, posisi tubuhnya menyamping dari orang yang menyerang. Menurut mitos masyarakat, Ulu Ambek lahir sesuai sejarah Padang Pariaman yang menjadi pertahanan pertama maritim Kerajaan Pagariuan. Kesenian ini identik memiliki kekuatan kebatinan atau kekuatan magis. Kekuatan tersebut digunakan sebagai upaya pengalihan tipu daya, sehingga musuh tidak mudah menyerang dan memasuki wilayah teritorial Minangkabau, khususnya dari perairan pantai barat Sumatera. Ketika seorang pemain Ulu Ambek terkena serangan lawang, itu disebut buluit. Orang yang buluit akan menanggung malu sekampung. Tidak hanya dirinya, tetapi juga orang sekampung beserta ninik mamaknya kebetulan menyaksikan kegiatan tersebut. Konsep harga diri telah lahir dan mendarah daging dalam diri masyarakat Piaman sejak lahirnya Ulu Ambek tersebut. Simbol-simbol pada laga-laga atau arena panggung terbentuk segi 4 dengan 2 belas tiang di luar dan dalam pentas. Tiang bagian luar yakni tiang utama terdapat 8 tiang, sedangkan di dalam pentas terdapat 4 tiang. Antara 4 tiang tersebut terdapat hiasan, bunga dan jam dinding.